Ana hitung rumaksa wengi teku ayu puto ing lara puto pilai kabeh jin setan tatan purun paneluhan. Halo semua sobat pencinta horor dan khususnya sobat pasar horor PHC. Saya Leni, usia 42 tahun, kota Surabaya. Begini ceritanya. Ini terjadi pada tahun 2015 yang lalu. Pada mulanya, Wati sering sekali ke rumahku. Hampir tiap hari mampir, walau hanya sekedar membawa makanan jajan pasar seperti klepon, tiwul, atau onde-onde untuk dimakan bareng. Wati itu istri yang baik dan setia, walau suaminya, Mas Gatot, jarang di rumah. Mereka tinggal tidak jauh dari rumahku, selisih 10 rumah. Wati memang kelahiran sini, kalau suaminya dari luar kota. "Wat, kamu tumben gak ke rumah?" kataku dalam sambungan telepon. Di ujung sana menjawab, "Iya Len, aku masih belum sempat saja. Besok aku ke rumahmu kok." Aku sempat berpikir, memang Wati orangnya tertutup untuk hal tertentu. Jadi aku kesulitan jika mau membantu dia. Jangan-jangan dia ada masalah. Tapi ya sudah kalau dia butuh curhat kan pasti cerita. Lagi pula dia itu sudah seperti saudaraku. Dan benar kata dia, sekitar jam 10 pagi Wati sudah terlihat membuka pagar rumahku. Dia dengan anak tunggalnya sambil membawa tas plastik entah berisi apa. "Halo Len, ini brownies keju kesukaanmu," sambil menyodorkan tas plastik itu ke aku. "Walah Wat, sempat-sempatnya kamu bikin brownies," kataku. "Gak apa-apa Len, selagi bisa aku pasti kerjakan," ujarnya. Ketika aku tanya tentang dirinya, ada apa kok terlihat ada ganjelan gitu dalam pikirannya. Awalnya dia bilang tidak ada masalah. Namun setelah aku desak terus, akhirnya Wati bercerita bahwa dirinya mau minta cerai pada suaminya. Mendengar dia berkata begitu, aku sangat terkejut. "Ya Allah, kasihan anakmu loh Wat," kataku. Dia kembali meneruskan ceritanya kalau suaminya itu mau menikah lagi. Suaminya itu ternyata diam-diam telah menghamili perempuan lain, dan ironisnya perempuan itu adalah bosnya sendiri, kata Wati sambil meneteskan air mata. "Wat, persoalan itu memang persoalan yang tidak gampang. Namun yakinlah, pasti ada solusi terbaik bagi dirimu jika kamu sabar sampai solusi itu datang. Sebab, Allah tidak mungkin memberi cobaan yang tidak mampu dilewati hambanya," kataku pada dia. Wati hanya menunduk saja, menangisnya makin menjadi. Jadi aku peluk dia sambil berbisik, "Ingat, anakmu lucu banget." Beberapa saat kemudian tangisnya berhenti, lalu Wati berucap, "Len, kamu mau mengasuh anakku?" "Ya Allah, nyebut Wat, astagfirullah, kamu gak boleh ngomong gitu timpaku. Dia hanya mengangguk pelan, lalu pamit pulang. Hari ini tepat anakku yang bungsu berulang tahun. Pagi ini aku akan masak nasi kebuli dan lauk empal daging sapi. "Nak, kamu undang sahabatmu ya, tapi makan-makannya nunggu ayah pulang," kataku pada anakku. "Ayah berencana beli roti tart dan membeli kado buatmu," tambahku. Pas lagi enak-enaknya masak, Wati telepon aku. Dia bilang kalau barusan suaminya menampar wajahnya di depan anaknya. "Sabar Wat, sabar ya. Coba kalau sudah tenang, kamu ngomong baik-baik pada suamimu kalau menampar itu bukan penyelesaian yang baik," ujarku. Aku kembali meneruskan masakku yang sempat berhenti tadi. 5 hari sudah Wati tidak telepon aku maupun ke rumahku.
Tapi aku sengaja tidak menghubungi dia dulu. Aku tidak mau justru akan memperkeruh masalah dia. Aku hanya mendoakan saja yang terbaik untuk dia. Besoknya pagi jam 10, aku berkunjung ke rumah Wati. Pintunya tampak tertutup, jadi aku ketuk saja. Aku ketuk beberapa kali, namun tetap tidak ada respon dari dalam. Aku coba menelponnya, ternyata dia terima. "Kamu di mana, Wat?" tanyaku. "Hai Len, ini aku kurang dikit nyampe rumah. Kamu di mana?" katanya di ujung sana. "Aku sudah di halamanmu, Wat," jawabku. Dan memang benar, 5 detik kemudian Wati datang naik becak dengan anaknya. Setelah duduk di ruang tamunya, aku bertanya kabar dia sambil aku sodorkan rawon masakanku sendiri. "Makasih ya Len, pasti enak deh." "Kabarku ya begitulah Len," jawab Wati. "Suamiku tiap hari ngajak berantem. Jujur saja aku stres Len," tambah dia. Wati juga bercerita kalau tokonya dipasrahkan adiknya untuk diurusin. Anaknya juga mulai akrab dengan adiknya. 2 hari kemarin anaknya tidur di rumah adiknya. Wati bercerita sambil makan nasi rawon dengan anaknya. Aku hanya sebagai pendengar saja, agar dia menumpahkan unek-unek yang memenuhi pikirannya. Cukup lama kami mengobrol hingga tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 1 siang. Akhirnya aku pamit pulang. Sebelum aku berjalan pulang, dia mengatakan bahwa suaminya juga menghamili rekan kerjanya di perusahaan tempat dia bekerja. Namun dia menimpali kalau akan telepon aku malam nanti. Pagi sekitar jam 7:15, banyak tetangga berbondong-bondong melewati depan rumahku. Aku sempat kaget. Ada apa ya kok tumben seramai ini? Aku dan suamiku melihat ada kerumunan orang di depan rumah Wati. Aku dan suamiku bergegas ke sana juga. Ternyata di rumah Wati sudah ada polisi cukup banyak. Menurut Pak RT, Wati telah meninggal dunia dengan jalan gantung diri. "Innalillahi," sautku. Namun ada kemungkinan Wati dibunuh terlebih dahulu lalu digantung di belakang. Namun hal ini masih dalam pendalaman pihak kepolisian. Untungnya anak korban kebetulan lagi tinggal di rumah adiknya, tutur Pak RT. Setelah otopsi, hari ini juga jenazah akan dimakamkan sekitar jam 2 siang. Malamnya aku ikut rewang, artinya ikut membantu bersama-sama untuk acara tahlilan. Saat tahlilan dimulai, para ibu membersihkan ruang tengah sampai dapur. Pada saat itulah sayup-sayup aku mendengar suara rintihan. Aku baru tahu sumber suara itu berasal ketika aku menyapu di bagian belakang dekat gudang. Bulu kuduku langsung berdiri, sekujur tubuhku merinding. Dan itu terulang sampai tahlilan hari ke-7. Aku merasa ikut terpukul atas kematian sahabatku almarhumah Wati. Semoga arwahnya diterima di sisinya. Amin. Suatu malam, kira-kira jam 9 lebih, aku lagi nonton sinetron. Maklum, emak-emak selalu hobi nonton sinetron. Dan pada saat aku mau ke toilet, aku mendengar suara perempuan yang merintih, dan suara itu datang dari arah gudangku. Aku sempat merinding. Suara itu sama persis dengan suara rintihan yang aku dengar sewaktu di rumah Wati. Sambil masih bergidik, aku yang sempat berhenti berjalan itu akhirnya lanjut ke toilet. Setelah aku keluar dari toilet, aku bergegas ke ruang keluarga sambil berpikir, apa Wati sebenarnya mau ngomong sesuatu atau hanya menunjukkan kalau dia itu sebenarnya dibunuh ya? Kataku dalam hati. Malam ini aku jadi sulit tidur. Sudah hampir jam 1, namun tanda-tanda mengantuk tidak kunjung datang. Sebentar kemudian aku mendengar suara rintihan itu lagi. Namun suara itu bukan dari gudang belakang, tapi dari balik pintu kamar tidurku. Aku langsung terkesiap, tapi aku berusaha keras untuk mengendalikan rasa takutku. Bagaimanapun itu, Wati adalah sahabatku. Jangan-jangan dia bermaksud memberitahu sesuatu rahasia kepadaku. Tapi caranya bagaimana ya, pikirku. Kalau orang hidup, jelas tinggal ngomong saja maksud dan tujuannya. Tapi menerima suatu pesan dari orang yang sudah meninggal bukanlah satu hal yang mudah. Tapi aku yakin dengan berjalannya waktu, misteri ini pasti terkuak. Saat aku kembali konsentrasi mendengar suara rintihan tadi, ternyata sudah tidak ada.
sudah sirna begitu saja. Akhirnya aku pun tidur karena kecapean. Pagi ini HP-ku berdering. Setelah aku lihat, ternyata adiknya Wati yang menelpon. "Halo Lisna, ada apa?" tanyaku. "Halo juga Mbak Len. Gini Mbak, aku mau nanya. Kenapa arwah Mbak Wati kok gentayangan ya Mbak? Menurut Mbak Leni gimana?" tanya Lisna di ujung sana. "Menurutku sih mungkin ada sesuatu yang belum beres di kasus tersebut. Di rumahku juga sering terdengar almarhumah merintih. Rintihan kan keluhan karena rasa sakit, Lis," ujarku. "Lebih enaknya kamu main ke rumahku aja, Lis." "Iya Mbak, nunggu toko tutup ya. Makasih pencerahannya Mbak Len," kata Lisna sambil memutus sambungan teleponnya. Sekitar jam 10, aku berangkat ke tempat makamnya Wati. Tidak memerlukan waktu yang lama, akhirnya aku sudah di samping makam Wati. Kulayangkan doa-doa agar dia tenang di sisi Allah. Lalu aku tempatkan seikat bunga pada batu nisannya, dan tanpa sadar air mataku telah menetes membasahi lenganku. Semenit kemudian aku pulang. Ketika aku sampai di rumah, kulihat Pak RT lagi ngobrol dengan Bu Has samping rumahku. Aku langsung nimbrung. "Selamat siang Pak RT, bagaimana perkembangan kasus kematian Mbak Wati?" tanyaku. "Polisi menduga kalau kematian Bu Wati adalah dibunuh, namun pelakunya masih dalam penyelidikan karena disinyalir ada 3 kemungkinan pembunuhnya. Antara suaminya, bos suaminya, atau adiknya. Itu dugaan sementara Bu Len," tutur beliau. "Cukup rumit ya Pak," ucapku. Dan sekitar 5 menit, Pak RT pamit mau pulang. Aku masuk rumah dengan kepala yang dipenuhi banyak pertanyaan, dan hari pun berganti. Tidak terasa sudah 20 hari lebih sejak kematian Wati, namun justru satu demi satu tetangga didatangi hantu pada saat malam sekitar jam 11-an. Tadi saat aku ke pasar, aku nimbrung pada beberapa ibu-ibu yang lagi ngobrolin tentang hantu. "Iya loh Bu Len, aku lihat sendiri," kata Bumin. "Malam itu saat aku ke lantai 2, namun di atas aku mendengar suara orang merintih. Aku terus saja ke atas karena aku pikir itu suara dari rumah lain. Begitu aku sampai di atas, di pojok kamar ada perempuan memakai rok panjang warna putih menghadap ke tembok. Aku kagetnya bukan main, ini pasti nggak bener. Ketika lampu kamarku nyalakan, ternyata itu hantu yang menyeramkan walau sambil menangis. Aku pun langsung lari ke bawah," cerita Bumin. "Saya juga loh Bumin," kata Bu Nur. "Malam itu baru sekitar jam 8 kurang, sehabis makan saya mau cuci tangan di dapur. Belum juga buka pintu dapur, sudah ada suara langkah kaki berjalan. Saya pikir itu anak saya. Setelah saya buka pintunya, ternyata bukan anak saya, melainkan satu sosok yang sangat menyeramkan, hantu perempuan. Aku sontak teriak sambil lari ke kamar tidur sambil teriak minta tolong," tutur Bu Nur. "Aku juga loh ibu-ibu," kata Bu Bona. "Malam itu sekitar jam 9 aku mau ke kamar mandi. Tapi langkahku terhenti saat melewati depan pintu kamar belakang. Samar-samar aku mendengar suara orang merintih dan suara itu berasal dari kamar itu. Aku jelas kaget dan takut. Akhirnya aku putuskan untuk memanggil anakku yang laki-laki untuk ke belakang. Namun setelah pintu kamar itu dibuka anakku, ternyata tidak ada siapa-siapa. Termasuk suara tadi juga sudah hilang," cerita Bu Bona. Silih berganti ibu-ibu itu cerita tentang hantu Wati. Di saat ibu lainnya akan cerita, datanglah Pak RT. "Ibu-ibu, saya tahu itu beneran dan menakutkan. Tapi sebaiknya jangan diomongin ya. Mending masing-masing selalu mendoakan almarhumah agar tenang, juga selalu berdoa agar warga di sini tidak lagi diresahkan dengan hantu gentayangan. Dan sekarang, mari ibu-ibu pulang ke rumah masing-masing," kata Pak RT. Akhirnya semua bubar termasuk diriku. Kira-kira sore sekitar jam 5, pintu rumahku diketuk dari luar. "Assalamualaikum Mbak Len." Aku langsung buka pintunya. "Waalaikumsalam, masuk Lis," kataku. "Emangnya toko sudah tutup? Biasanya kan tutup jam 9. "Iya sih Mbak, namun dari siang karena badanku terasa nggak enak, toko aku tutup dan langsung buat untuk tidur Mbak," kata Lisna adiknya Wati. "Begini Mbak, ada informasi orang pinter nggak?
Maksudku, orang yang mengerti tentang dunia roh halus, tanya Lisna. Coba nanti aku tanyakan ke warga di sini ya, barangkali ada yang tahu, jawabku. Kami mengobrol masih seputar dia, tentang anaknya Wati, tentang seputar gosip hantu Wati. Setelah ngobrol agak lama, aku beri usulan kalau yang kita cari itu bukan hanya paranormal, namun juga sekalian seorang kiai, usulku pada Lisna. Iya ya, benar juga Mbak Len, jawab Lisna setuju. Karena sudah jam 6:30, akhirnya Lisna pamit pulang. Aku segera menghubungi ke semua temanku, termasuk pada semua warga di sini. Malamnya baru jam 9 lebih, anak-anakku di kamar masing-masing, sedangkan suamiku ke balai RW. Sementara aku lagi nonton TV di ruang tengah, tiba-tiba ada suara orang terbatuk-batuk. Suara itu lirih terdengarnya, jadinya aku agak kesulitan untuk bisa tahu asal suara itu berada. Kadang suara batuk, kadang suara menangis, begitu terus. Aku coba ke depan menuju ke arah pintu, ternyata suara itu menghilang. Aku coba melangkah ke belakang, ternyata suara itu masih terdengar. Aku perhatikan asal suara itu ternyata dari gudang belakang. Tubuhku langsung bergidik. Jujur, aku jadi terpengaruh cerita ibu-ibu tadi. Aku coba berjalan perlahan ke arah gudang, dan benar, suara itu memang bersumber dari gudangku. Aku sendiri yang buka atau nyuruh anakku ya, kataku dalam hati. Aku putuskan untuk sendiri saja. Ketika gagang pintu aku agak putar perlahan, suara itu tetap saja terdengar. Tubuhku gemetaran, keringat mulai membasahi keningku, dan akhirnya pintu gudang itu kubuka lebar. Ada 2 sosok di dalam situ. Namun, aku tidak dapat melihat dengan jelas karena memang lampunya mati. Sekilas ada 1 sosok perempuan bergaun putih yang terus menunduk, dan 1 lagi aku masih belum bisa melihatnya dengan jelas. Dan begitu aku julurkan kepalaku ke dalam, astagfirullah, itu sosok pocong. Aku menjerit kaget, dadaku berdetak kencang, aku lari secepat mungkin ke arah ruang tengah. Ku terkejut untuk kedua kalinya saat suamiku tiba-tiba muncul dari ruang tamu. "Pak, aku takut banget, di gudang ada pocong," kataku pada suami sambil masih kehabisan nafas. Sedetik kemudian anakku pada keluar dari kamar, penasaran kenapa aku berisik. Suamiku bergegas ke arah belakang diikuti oleh anakku yang laki-laki. Tidak lama, sekitar 5 menit, suami dan anakku kembali ke ruang tengah. "Gak ada apa-apa, Ma," kata anakku. Aku pun masih duduk lemas. Sementara suami langsung masuk ke kamar. "Diminum yang banyak airnya, Mama," kata anakku yang perempuan. "Iya sayang," jawabku pendek. "Mama malam ini tidur di kamarku ya," minta anakku. "Iya," jawabku sambil mengangguk. 2 hari kemudian, aku dapat info dari teman bahwa ada paranormal yang bagus, namanya Pak Danu. Tentu saja aku langsung telepon Lisna kalau sudah dapat paranormal yang dicari. Sekalian aku sampaikan nama dan nomor teleponnya. Lisna juga bilang kalau kiainya juga sudah dapat. Rumah Pak Kiai itu lumayan dekat dengan rumahnya. Tepat pada hari Kamis sore, aku diminta Lisna untuk menemani ke rumah kakaknya almarhumah Wati bersama Pak Danu dan Pak Kiainya sekalian. Aku pun mengiyakan setelah dapat izin dari suami tentunya. Ketika aku nyampe di rumah Wati, di situ sudah ada Pak Danu, Pak Kiai, dan Pak RT. Pak Danu yang paranormal itu mempersilahkan Pak Kiai untuk menelisik terlebih dahulu. Setelah beberapa saat mengucapkan doa, beliau mengatakan bahwa arwah gentayangan itu bukan Wati, namun perempuan lain yang meninggal juga karena dibunuh. Dan untuk lebih gamblangnya, beliau minta waktu selama 7 hari untuk bisa membongkar apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang giliran Pak Danu. Beliau minta waktu untuk melakukan ritual sebentar di gudang belakang. "Kami semua boleh ikut masuk ke belakang," pinta Pak Danu. Sekitar 10 menit lebih, tiba-tiba sekilas muncul 3 sosok makhluk menyeramkan, semuanya berjenis perempuan. Aku dan Lisna tidak berani menyaksikan kejadian itu. Kami berdua langsung keluar ke depan rumahnya Wati. Tidak lama kemudian, Pak Danu, Pak Kiai, dan Pak RT kembali duduk di ruang tamu. Kami berdua pun ikut duduk di situ.
Pak Danu tidak menjelaskan apa sesungguhnya yang terjadi untuk sementara sembari menunggu Pak Kiai minta waktu 7 hari tadi. Namun Pak Danu memberi penegasan bahwa ketiga perempuan itu bukan jin. Namun itu roh dari ketiga perempuan yang sudah meninggal semua. Rohnya Bu Wati, rohnya Bu Selvi, dan rohnya Mbak Gina. Dan yang perlu digarisbawahi, mereka bertiga memiliki kaitan satu dengan yang lain, tutur Pak Danu. Baik, berarti malam ini kita selangkah lebih terang dari sebelumnya. Tinggal nanti juga sekiranya dipadukan dengan penyelidikan pihak kepolisian yang selaku pemangku kebijakan di kasus ini, kata Pak RT. Akhirnya kami semua pulang ke rumah masing-masing dan 7 hari kemudian kita akan bertemu kembali di waktu dan tempat yang sama. 2 hari setelahnya, pihak berwajib menangkap suaminya Wati untuk penahanan sementara demi mempermudah proses penyelidikan kasus. Dengan penahanan tersebut, warga mulai beropini bahwa pembunuh Wati adalah suaminya sendiri. Dan yang lebih aneh lagi, warga semakin sering ketakutan dan syok ketika melihat 3 makhluk gaib tersebut. Contohnya semalam, ada 4 pemuda lagi giliran ronda jaga. Tiba-tiba di dalam pos jaga ada 3 pocong. Tentu saja 4 pemuda itu lari tunggang langgang. Hari ini seperti biasa, setelah aku belanja ke pasar, pulangnya aku langsung ke dapur untuk masak nasi dan lauk. Namun yang tidak biasa, anakku yang perempuan tidak membantu memasak. Walau dia ikut ke dapur, namun dia hanya diam saja sambil berdiri menghadap ke jendela samping. "Dek, kamu kenapa? Kamu sakit?" tanyaku. Namun dia tetap diam, tidak menjawab. Wajahnya tampak pucat, bibirnya kering banget. "Kamu pasti sakit deh. Mending kamu minum obat, lalu tiduran sana ya dek," kataku. Namun anakku masih diam saja. Dan saat ku pegang keningnya, panas atau tidak, malah keningnya terasa dingin sekali. Dingin seperti mayat. Aku pun jadi bergidik. Aku cepat-cepat ke ruang tengah untuk mengambil obat, namun aku sempatkan masuk kamar anakku yang perempuan. Aku sungguh kaget. Anakku yang perempuan lagi belajar. Lalu yang di dapur tadi pasti hantu. Aku langsung mengetuk kamar anakku yang laki-laki. "Ada apa, Ma?" katanya. "Tolong kamu lihat di dapur, Mas. Masih ada hantu tidak?" kataku pada dia. Semenit kemudian anakku balik. "Tidak ada, Ma. Gak ada hantu kok," kata anakku. "Kalau begitu kamu temani Mama masak dulu ya." Akhirnya aku lanjutin memasak ditemani oleh kedua anakku. Hari keempat menunggu hasil dari Pak Danu dan Pak Kiai. Pagi sampai sore tidak ada gangguan apa-apa. Malamnya saat aku menonton sinetron, telingaku mulai menangkap suara langkah kaki. Suara itu cukup jelas berasal dari belakang. Dadaku mulai deg-degan. Namun aku berusaha untuk lebih konsentrasi melihat jalannya cerita sinetron di TV. Saat anak-anakku dan suami masuk kamar tidur, kulirik jam dinding, sekarang sudah hampir jam 10 malam. Tiba-tiba ada yang memanggil namaku, dan suara itu persis suara Wati. Aku hanya mendengarkan saja. Mataku tetap mengarah ke layar televisi. Kembali suara itu terdengar. "Maafkan aku, Len. Aku terpaksa melakukan itu demi keutuhan keluargaku, terutama anakku. Aku memang mengaku salah, namun itu semua sudah terjadi. Tiada satupun yang sanggup memutar waktu ulang ke belakang. Aku menyesal. Titip anak-anakku ya, Len. Aku sayang kamu." Dan suara itu hilang. Aku tidak bisa membendung air mataku lagi. Mengucur deras sampai membasahi kedua pipiku. Di saat aku dilanda sedih ini, telingaku terasa ada yang meniup. Aku kaget dan mulai dikuasai rasa takutku. Aku lirik ke arah tiupan itu, namun sepertinya tidak ada apa-apa. Aku beranikan melihat ke arah toilet, dan jantungku serasa mau melompat keluar. Di depan dapur sudah berdiri sosok pocong. Aku tidak banyak pikir, aku bergegas berjalan masuk ke kamar. "Ada apa, Bu?" tanya suamiku yang kaget karena suara pintu yang kubuka dengan tergesa-gesa. "Ada pocong, Pak, di depan dapur," sautku. Aku sambil rebahan terus memikirkan perkataan Wati tadi, sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Paginya di hari kelima ini, selepas kami sekeluarga sarapan dan suami lanjut berangkat kerja, aku baru bisa mengingatnya kalau semalam aku bermimpi yang seram dan tragis. Di mimpi itu, tiba-tiba Wati sedang berantem fisik dengan seorang perempuan yang cukup muda. Wati dibantu seorang perempuan lain yang setengah baya.
Namun tidak sampai selesai perkelahian itu, tiba-tiba Wati berantem dengan perempuan yang setengah baya tersebut. Namun sama seperti tadi, tidak tahu bagaimana perkelahian tersebut berakhir. Aku kenapa ya kok bermimpi seperti itu, kataku dalam hati. Setelah aku selesai masak, aku telepon adiknya Wati. Kuceritakan semua kejadian semalam, termasuk mimpiku juga. Lisna pun mengucapkan terima kasih untuk informasinya. Aku pun memutus sambungan telepon itu. Di hari ke-6, sekitar jam 9 pagi, warga kembali heboh. Ibu-ibu pada kasak-kusuk. Hal itu dikarenakan ada sekilas berita di TV yang menyatakan bahwa kasus gantung diri beberapa hari yang lalu disinyalir tidak melibatkan suami korban. Aku yang kebetulan juga menonton berita itu tidak merasa terkejut, karena setelah aku padukan semua yang aku alami dan juga mimpi semalam, sepertinya memang tidak melibatkan suaminya Wati. Tapi pertanyaannya, siapa oknum di balik kejadian tragis itu sehingga menewaskan 3 perempuan tersebut? Dan seperti dengan yang sudah-sudah, Pak RT berusaha meredam kehebohan warga di tempatku. Setiap warga ditenangkan dan diminta agar bersabar dan menunggu pihak berwajib selesai melakukan penyelidikan. Pak RT juga meminta pada warganya untuk selalu berdoa agar tidak ada lagi penampakan-penampakan hantu. Malam ini sekitar jam 7, anakku yang perempuan tiba-tiba berteriak dan bergegas keluar dari kamarnya. Aku dan suamiku yang duduk di teras rumah segera masuk rumah untuk menenangkan anakku. Ini minum dulu, tarik nafas yang dalam, lalu ceritakan ya, kataku pada anakku. Setelah nampak mulai tenang, anakku bilang kalau pada awalnya ibu masuk kamar dan langsung duduk di tempat tidurnya. Saat diajak bicara, ibu tetap diam saja. Namun saat aku tatap mukanya, ternyata bukan muka ibu, tapi muka sosok perempuan berambut panjang yang sedang menangis. Mendengar cerita itu, aku pun bergidik. Sekujur tubuhku merinding, karena beberapa hari yang lalu aku juga mengalami hal yang sama. Singkat kata, malam ini aku tidur di kamar anakku yang masih ketakutan itu. Hari ini adalah hari ke-7, di mana hari yang ditunggu-tunggu bukan oleh aku saja, namun setidaknya ditunggu oleh Lisna dan Pak RT-ku. Sebelum jam 7 malam, aku dan Lisna sudah di rumah almarhumah Wati. Tidak lama kemudian, Pak Danu, Pak Kiai, dan Pak RT datang. Akhirnya kami berlima mengobrol di ruang tamu rumah ini. Pak RT membuka obrolan dengan mengatakan bahwa malam ini semoga semuanya akan terungkap. Kabut tebal yang selama ini menyelimuti kasusnya Wati akan tersingkap. Dan tak lama kemudian, Pak Danu dan Pak Kiai mohon diri mau bicara 4 mata di dalam, sekaligus Pak Kiai kembali untuk merapalkan doanya. Lisna, aku, dan Pak RT tetap menunggu di ruang tamu. Hampir sekitar 1 jam, Pak Danu dan Pak Kiai akhirnya kembali duduk di ruang tamu. Pak Danu atas nama pribadi dan Pak Kiai mulai bercerita. Ini semua bermula dari kesalahan suami dari Bu Wati, yang berselingkuh pada bosnya sendiri hingga hamil. Dan tidak lama berselang, ternyata juga berselingkuh dengan karyawan yang lain di perusahaan yang sama sampai perempuan itu juga hamil. Sebagai seorang istri, Bu Wati tentunya tidak akan tinggal diam untuk menjaga keutuhan keluarganya. Suatu hari, Bu Wati pura-pura bersekongkol dengan bos suaminya untuk meminta karyawannya menggugurkan kandungannya. Namun ditolak oleh perempuan tersebut, sehingga timbullah pertengkaran hebat antara perempuan yang karyawan itu melawan Bu Wati dan ibu bos. Tanpa dapat dikendalikan, akhirnya perempuan tersebut tewas dibunuh oleh mereka berdua. Selang beberapa hari, Bu Wati kembali menemui ibu bos agar juga menggugurkan kandungannya. Mendengar akan permintaan itu, tentu Bu Bos langsung menolak mentah-mentah. Dari situ mulainya terjadi perdebatan hingga perkelahian fisik yang membuat Bu Bos juga tewas terbunuh di tangan Wati. Dengan 2 kejadian itu, Bu Wati berpikir bahwa cepat atau lambat pihak berwajib akan menangkapnya. Dengan kepanikan yang tinggi, akhirnya Bu Wati mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri di gudang rumahnya. Dan satu hal lagi yang perlu Bapak dan Ibu ketahui, mereka bertiga masih berseteru di alam baka. Mereka bertiga selalu bertengkar hebat satu sama yang lain. Setelah kami berdua berkomunikasi kepada masing-masing roh tersebut, akhirnya roh perempuan yang karyawan itu mengaku salah. Mengapa juga dirinya tergoda pada orang yang sudah beristri. Roh Bu Bos juga demikian.
mengakui bahwa semasa hidupnya dia hilaf dan mau melayani rayuan lelaki yang sudah beristri hingga hamil. Begitu juga Roh Buati mengaku salah karena telah membunuh kedua perempuan selingkuhan suaminya itu, walau dengan posisi yang benar. Dan yang terberat dalam kasus ini di hadapan Sang Ilahi adalah suaminya Buati, yang tentunya akan mempertanggungjawabkannya di akhirat nanti. Begitu uraian kronologis dari Pak Danu dan Pak Kiai. Setelah berbincang santai sambil menikmati hidangan yang disediakan Lisna, Pak RT mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Danu dan Pak Kiai yang telah berhasil menyibak tabir gelap yang selama ini menjadi misteri orang banyak. Dan ketika Pak RT menanyakan tentang masih muncul atau tidaknya akan hantu pocong atau hantu yang berwujud lainnya, Pak Kiai menegaskan bahwa malam ini, tepatnya jam 9, Pak Kiai dan Pak Danu akan berkomunikasi lagi dengan ketiga roh tersebut. Saat kulihat jam di HP, sudah menunjukkan jam 9 kurang sedikit. Berarti sebentar lagi, bisikku pada Lisna. Jam 9 tepat, beliau berdua berjalan ke ruang tengah, kemudian duduk bersila beralaskan karpet ruang. Sementara kami pun tetap menunggu dari ruang tamu dengan hati yang berharap-harap cemas. Sudah sampai sekitar 1 jam, namun belum ada tanda-tanda akan berakhirnya proses itu. Baru saat menginjak jam setengah 11 malam, suara Pak Danu memerintahkan ketiga roh tersebut untuk datang. Pak Kiai menyuruh pada perempuan yang muda untuk pergi ke alamnya dan jangan pernah kembali lagi ke dunia kehidupan manusia. Sosok perempuan itu sambil menangis berjalan ke arah belakang dan seketika lenyap dari pandanganku dari ruang tamu. Sekarang giliran Pak Danu. Sosok perempuan setengah baya yang biasa dipanggil Bu Bos agar sekarang juga kembali ke alam baka. Sesosok pocong tanpa pengikat tali itu sambil menangis berjalan ke arah belakang dan langsung lenyap. Dan sebelum Pak Kiai memanggil sosok Wati, tiba-tiba Lisna jatuh pingsan. Pak RT dengan sigap membantunya dengan merebahkan pada sofa di ruang tamu, disusul menelpon IGD terdekat untuk membantu Lisna untuk kembali siuman. Terdengar Pak Danu berbicara dengan satu sosok perempuan yang selalu merintih dan itu sosok Wati. Pak Danu meminta agar segera pindah ke alam baka dan jangan pernah kembali lagi. Sosok Wati berjalan ke arah belakang lalu lenyap dalam sekejap. Dan sekarang giliran Pak Kiai meminta pada semua makhluk halus yang ikut terseret ke dalam pusaran energi negatif itu untuk segera pergi ke alamnya. Sedetik kemudian terdengar suara seperti benda jatuh. Keluarlah belasan pocong dari gudang menuju arah belakang lalu lenyap tak berbekas. Malam ini Pak RT menutup pertemuan dan mengucapkan terima kasih. Memang benar, dalam 2 hari ini tidak ada warga satupun yang dihantui dengan hal-hal yang menakutkan. Tinggal satu persoalan lagi, yaitu persoalan nasib suaminya Wati. Sekitar jam 5 sore, pintu rumahku ada yang mengetuk. Apa aku sudah parno ya? Apa-apa selalu takut. Aku pun bangkit dari sofa ruang tengah menuju ke pintu depan. Setelah ku buka, ternyata Lisna sudah di depan pintu. "Mbak Len, ini coba dicicipi ayam geprek sambal hijau buatanku, Mbak," kata Lisna. "Wah, pasti enak deh," jawabku dengan penuh keyakinan. Maksud kedatangan Lisna ke rumahku, dia ingin memberitahu bahwa akhirnya suami Mbak Wati positif di penjara karena didakwa sebagai penyebab terjadinya konflik yang berbuntut tewasnya 3 perempuan. Aku bilang pada Lisna, coba saja kalau suaminya itu bisa mengendalikan nafsunya pada perempuan yang dia sukai, tidak mungkin akan terjadi peristiwa itu. Aku lega, Lis, akhirnya masalah ini selesai dengan adil, kataku. Dan akhirnya kami berdua menutup pembicaraan ini dengan harapan bisa mengambil hikmah dari kejadian itu. Sampai di sini cerita dari Bu Leni. See you soon, stay tune di Pasar Horor PHC, channelnya para pemberani.